Selamat pagi pemirsa, kalau tadi sudah dibuka dengan visual ada babi yang party ya, karena ada DJ-nya katanya supaya nggak stres begitu ya. Tapi mungkin kegiatan party-partinya harus ditahan dulu pemirsa, karena ini sudah mau bulan puasa alias Betul besok sekali, nih, jadi ya. harus fokus ibadahnya harus kusyuk gitu. Hiburan malam akan ditutup dulu ya. Dibatasi biasanya. dulu begitu ya. Jadi memang untuk teman-teman yang nantinya akan menjalankan ibadah puasa, diharapkan ini bisa lancar puasanya sampai dengan nanti hari kemenangan tiba alias Idul Fitri. Dan senang sekali Selamat Pagi Indonesia kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Jason Sambo. Dan bersama saya Glorinata. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang informatif dan juga menarik. Kita awali dengan hot topic dari informasi yang paling ditunggu-tunggu nih oleh umat muslim, yaitu perihal jadwal 1 Ramadan. Ya pemirsa, jadi akhirnya kemarin Menteri Agama Nasaruddin Umar ini mengumumkan hasil sidang isbat dan ditetapkanlah jika tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah itu jatuhnya pada hari Kamis pemirsa 19 Februari 2026. Maka ini artinya bagi umat muslim yang akan berpuasa besok hari ini akan melaksanakan sholat tarawih malam ini pemirsa. Jadi harus segera bersiap untuk menjalankan puasa selama sebulan ke depan. Kita akan simak pernyataan dari Menteri Agama selengkapnya. Pertanyaan, silakan. Sudut elongasinya juga sangat rendah, ya, sangat jauh, masih sangat minim. 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Jadi pemirsa, kalau mengikuti yang disampaikan oleh Menteri Agama, bahwasanya puasa itu akan jatuh pada 19 Februari 2026. Sementara bagi warga Muhammadiyah, puasa ini sebenarnya sudah dimulai pemirsa sejak hari ini atau 1 hari lebih cepat. Nah, dan pada Selasa malam kita melihat di visual yang saat ini ditampilkan, warga Muhammadiyah itu sudah menggelar sholat tarawih berjamaah Glory untuk bisa menyambut bulan puasa begitu. Dan salah satunya warga Muhammadiyah di Yogyakarta ya Jason, yang menggelar sholat tarawih perdana di Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta sebagai penanda dimulainya ibadah puasa. Selain itu, bulan suci Ramadan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini akan menggelar berbagai kegiatan rutin seperti kuliah menjelang tarawih, kemudian ada kajian setelah sholat subuh, serta ada tausiah menjelang berbuka puasa. Jadi ada sejumlah kegiatan ya di bulan suci Ramadan ini. Betul, dan diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan di bulan puasa kali ini ya. Dan kita akan saksikan. Nah, itu tadi sudah ada hot topic yang terkait dengan mereka yang sudah menjalankan ibadah puasa untuk warga Muhammadiyah. Tapi kalau untuk yang ketetapan pemerintah itu besok pemirsa. Tapi hot topic berikutnya ini adalah kebakaran mal di Cibubur pemirsa. Di mana ada kebakaran yang melanda lantai 2 pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Kurang lebih seperti ini nih kondisinya kemarin. Dan ini adalah sebuah video amatir milik warga yang kemudian memperlihatkan kepulan asap tebal warnanya hitam pemirsa yang pekat disertai dengan kobaran api yang membumbung tinggi. Dan kemudian api ini membakar area depan lantai 2 pusat perbelanjaan Mall Ciputra Cibubur di wilayah Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan api ini kemudian informasinya terus membesar dan menimbulkan tentunya kepanikan warga dan juga para pengunjung yang berada di lokasi di sekitar lokasi kebakaran. Tapi memang kalau memicu pada apa sebenarnya penyebab kebakaran ini, ternyata memang ada informasi dari percikan mesin las pemirsa saat sejumlah pekerja reklame yang tengah memasang papan iklan. Dan percikan api dari mesin las ini kemudian informasinya langsung menyambar kertas karton dan menyulut api hingga menyebabkan kebakaran. Tapi beruntungnya memang tidak ada catatan korban jiwa dalam insiden ini, dan kasus kebakaran ini kini masih dalam penanganan penyelidikan Polsek Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kita akan simak pernyataan petugas damkar terkait dengan upaya pemadaman pada saat kebakaran kemarin. Kronologisnya kebakaran itu terjadi ada pengerjaan proyek reklame di atas, ada pihak
kontraktor mengelak, jadi alasan itu jatuh diperhatikan bahwa ada kardus kalau nggak salah. Dan informasi berikutnya pemirsa, ini juga yang tidak kalah ramai diperbincangkan terkait dengan Israel yang menangkap dan melarang imam Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur untuk bisa memasuki kompleks masjid selama 1 minggu pemirsa. Jadi kita lihat kabar ini ramai diperbincangkan di mana Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Muhammad Ali Al-Abbasi menyebut Israel menyerang masuk pemirsa selama sepekan dan menurutnya larangan itu sebagai masalah serius. Ia mengaku tidak diberitahu alasan larangan itu dan berlaku sejak Senin lalu pemirsa. Penangkapan dan pelarangan masuk Masjid Al-Aqsa ini terjadi di tengah meningkatnya tindakan keras Israel terhadap imam, pengkhotbah dan juga jamaah yang kemudian melakukan ibadah di sana pemirsa. Jadi memang sampai dengan saat ini informasi yang beredar suasananya juga mulai mencekam lagi pemirsa, terutama di tempat ibadah Masjid Al-Aqsa yang memang ini yang menjadi salah satu tempat paling sering dikunjungi untuk masyarakat beribadah di sana. Mati FB-nya. Ya memang kalau kita berbicara soal Israel dan juga Palestina ini memang salah satu upaya diplomasi yang kemudian masih alot begitu ya diperbincangkan di konteks internasional, ini masih terus diperjuangkan memang walaupun masih banyak pertentangan dan ini meningkatkan juga eskalasi di sejumlah wilayah-wilayah di sekitar Timur Tengah yang Betul itu juga sekali. membutuhkan perhatian dan juga penanganan khusus begitu karena kalau tidak ini bisa melanggar hukum internasional. Betul begitu. sekali, dan kita lihat ini ada hot topic selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa pagi waktu setempat. Kedatangan Presiden untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat ini untuk bertemu dengan Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Setibanya di Washington, Presiden disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwi Suryo Indroyono Susilo dan Atase Pertahanan RI Washington Marsma TNI Wisoko Aribowo. Kedatangan Presiden di Amerika untuk menghadiri sejumlah agenda. Rencananya Presiden akan bertemu dengan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat untuk membahas kerjasama ekonomi. Untuk informasi terkini, jadi ada sejumlah agenda ya Jason. Prabowo di sana di Amerika Serikat itu akan bertemu dengan Donald Trump, kemudian akan juga rapat tentang BOP ya, Board of Peace itu, dan juga akan ngomongin soal tarif Trump. Nah itu dia yang kemudian kita lihat apakah ini nantinya bisa membawa manfaat begitu untuk Indonesia, isu-isu krusial apa saja yang akan dibawa oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Untuk itu kita akan bergabung pemirsa bersama dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar langsung dari Washington DC Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Sheha. Jadi apa saja agenda dari Presiden Prabowo Subianto selama kunjungannya di Amerika Serikat? Selamat malam waktu Washington DC, Jason, Glory dan juga pemirsa. Ada sejumlah agenda utama yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan kenegaraannya ke Washington DC, Amerika Serikat. Yang pertama ini dimulai besok tanggal 18 Januari waktu Washington, di mana Presiden Prabowo Subianto ini direncanakan akan bertemu dengan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat. Di mana pengusaha ini merupakan pengusaha-pengusaha besar yang melakukan ekspor maupun juga impor ke Indonesia, dan ini tentunya meningkatkan kerjasama ekonomi
antara kedua negara. Nah, kemudian dilanjutkan dengan rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Trump yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 19 Februari mendatang, di mana ini akan menjadi pertemuan perdana antara kepala negara yang tergabung dalam Board of Peace yang di antaranya adalah Presiden Prabowo Subianto dan juga diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemudian apa saja yang akan dibahas dalam rapat perdana Board of Peace ini? Nantinya akan ada sejumlah hal yang dibahas. Tentunya adalah rekonstruksi yang memang sudah direncanakan oleh Presiden Trump untuk dilakukan di Gaza dan juga perkara iuran yang hingga saat ini memang belum ditentukan kira-kira kapan anggota-anggota dari Dewan Perdamaian ini harus membayar iuran kepada Presiden Amerika Serikat. Nah, kemudian agenda terakhir nantinya juga ini merupakan salah satu agenda utama yang sudah ditunggu-tunggu adalah tanda tangan perihal tarif Trump. Kemarin kalau kita kutip, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa ini tinggal tanda tangan saja untuk tarif ekspor dari Indonesia ke AS ini sudah deal di angka 19%, namun masih ada kemungkinan bisa turun lagi. Nah, ini memang masih belum selesai perundingannya dan Presiden Prabowo Subianto ini datang ke Washington DC tentunya untuk melakukan lobby-lobby lagi, melakukan percakapan lagi, perbincangan lagi, dan nantinya juga akan ada agenda pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, kita akan nantikan kira-kira apa saja hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump ini, dan kemudian apakah nantinya akan membawa investasi lagi ke Indonesia dan apakah juga akan membawa keuntungan-keuntungan lainnya ke Indonesia. Sementara itu dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syeha Al-Hadar melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.